Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada kita. Dan kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, serta umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kembali insyaallah kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hati. Adapun kesempatan kali ini tema kita yaitu adalah keistimewaan hati seorang mukmin. Apa temanya? Keistimewaan hati seorang mukmin. Hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya yang kita akan baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Siapa julukannya? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya Abu Hurairah? Ada yang masih ingat? Sekalian. Abdurrahman. Siapa? Abdurrahman. Jadi Abu Hurairah itu adalah kunyah, julukan. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadakumul karmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan menamai anggur dengan al-karmu. Jangan menamai anggur dengan al-karmu. Fa innal karmu qalbul mu'min. Karena yang layak untuk dinamai dengan al-karmu adalah hati seorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menamai anggur dengan al-karmu. Ya. Yang layak untuk dinamai dengan al-karmu itu adalah hati seorang mukmin. Pertanyaannya, apa sih al-karmu? Ya. Rasul nggak boleh namain anggur al-karmu, tapi yang boleh untuk dinamai al-karmu adalah hati seorang mukmin. Al-karmu itu apa? Ya. Al-karmu itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-karmu itu ya, dalam bahasa Arab diambil dari kata al-karam yang artinya kemuliaan. Apa artinya?
kemuliaan. Ya. Berarti maksud dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan menamai anggur dengan buah kemuliaan. Ya. Karena yang layak dijuluki sebagai kemuliaan adalah hatinya seorang mukmin. Sampai sini dulu paham? Rasul melarang menamai anggur dengan buah kemuliaan. Yang layak untuk dinamai dengan kemuliaan adalah hatinya seorang mukmin. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis demikian? Ya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis demikian? Karena jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan diutus oleh Allah Azza wa Jalla di antara bangsa Arab, ya, saat itu orang-orang Arab mereka menamai anggur dengan buah kemuliaan. Mereka juluki anggur dengan buah kemuliaan. Kenapa kok orang Arab dahulu menjuluki dan menamai anggur sebagai buah kemuliaan? Karena anggur itu sangat banyak manfaatnya. Manfaat dari anggur itu sangat banyak. Coba kita renungkan. Anggur ini buah yang bisa dikonsumsi dan juga dijadikan minuman. Betul atau tidak? Betul. Ya. Dan anggur ini bisa dikonsumsi, dimakan ya. Ketika dia seger, baru petik ya dari pohonnya, bisa dimakan baru panen ya. Dan juga bisa dikonsumsi ketika anggur ini dikeringkan. Ya. Jadi anggur itu ketika dipetik bisa dimakan, seger, enak ya. Dan ketika dikeringkan anggur itu bisa juga dikonsumsi. Dijadikan apa? Dijadikan apa? Kismis. Nah, kismis. Jadi kismis itu adalah anggur yang sudah dikeringkan. Ya, kadang biasanya dijadikan bahan atau campuran buat bikin nasi kebuli atau campuran buat topping makanan ya. Ini anggur sebagai makanan, bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Selain itu, buah anggur ini juga bisa dijadikan sebagai minuman, ya. Bisa dibikin jus, ya. Bisa dijadikan smooth, ya. Pokoknya macam-macam minuman. Pokoknya macam-macam minuman, ya. Sehingga anggur ini manfaatnya banyak. Ya. Itu kita baru bahas buahnya. Belum lagi daunnya. Belum lagi dahan dari pohon anggur tersebut. Bisa nggak dimanfaatkan dahan dan daun pohon anggur? Bisa? Bisa. Bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk pakan ternak. Ya, untuk apa? Pakan ternak. Baru dengar Ustadz. Ya iya. Allah mengatakan dalam surat Abasa wa inabau wa qadba. Kata Allah Azza wa Jalla, anggur, daun-daunnya, ranting-rantingnya, dahannya dari pohon anggur tersebut dan pohon-pohon yang lain itu merupakan pakan ternak. Ya. Jadi pohon anggur itu manfaatnya ada. Buah anggur pun juga ada manfaatnya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang vitamin yang terkandung dalam buah anggur tersebut, Masya Allah. Ya. Banyak juga vitaminnya. Ya. Makanya Allah tadi mengatakan dalam surat Abasa wa inabau wa qadba. Allah sebutkan secara khusus anggur. Ya. Allah nggak bilang duren, apalagi salak, apalagi rambutan. Ya. Ya.
Emang ada Ustadz di zaman itu duren ya? Ya wallahu ta'ala ambisawab ya. Mungkin di sana nggak ada duren. Ya. Kalaupun ada duren ya mungkin import. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran secara khusus menyebutkan buah anggur. Berarti buah ini ada keistimewaannya. Dan keistimewaannya adalah tadi kita sudah sampaikan bahwa buah anggur ini dia memiliki banyak manfaat. Ya. Makanya dahulu orang-orang Arab itu mereka menamai buah anggur ini dengan al-karmu, buah yang mulia. Ya. Karena banyak manfaatnya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Orang Arab dahulu menamai buah anggur dengan buah kemuliaan, lalu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukumul karmu. Gak boleh di antara kalian menamai anggur dengan buah kemuliaan. Pertanyaannya, kenapa Rasul melarang anggur ini dinamai dengan buah kemuliaan? Padahal ada manfaatnya yang banyak. Ya. Kenapa? Kenapa? Tayyib, jangan bagus. Ada yang lain? Mengkultuskan buah anggur. Ada yang lain? Karena anggur ini bisa dibikin menjadi khomer. Ya. Apa khomer? Miras, minuman keras. Ya. Karena salah satu di antara bahan pokok untuk buat khomer, minuman keras, yaitu adalah anggur yang sudah difermentasikan. Anggur yang sudah difermentasikan itu akan menjadi sebuah minuman yang buat kita bikin mabok. Dan katanya enak. Katanya loh ya. Katanya enak ya. Tapi jangan coba. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang buah anggur itu dinamai dengan buah kemuliaan karena sebagai bahan utama untuk pembuatan khomer. Loh, kenapa memangnya kalau nggak boleh Ustadz? Kenapa nggak boleh Ustadz? Loh, karena bahaya. Ya, karena bahaya. Ya. Coba bayangkan, ketika anggur itu dinamai dengan buah kemuliaan, ya, dan khomer itu salah satunya terbuat dari anggur, maka dikhawatirkan akan muncul persepsi dan dugaan bahwa khomer itu adalah bagian dari kemuliaan. Ya. Dan kalau khomer itu bagian dari kemuliaan, akan banyak orang yang ingin mencicipi khomer tersebut. Ya. Loh, nggak apa-apalah, kan juga ini terbuat dari anggur. Anggur itu kan buah yang mulia. Ya. Padahal khomer di dalam agama kita itu boleh atau tidak? Minuman keras di dalam agama kita boleh atau enggak? Enggak boleh. Ya. Dilarang. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam enggak mau barang-barang yang haram itu dinamai dengan sesuatu yang mulia. Rasul enggak mau. Ya. Bahkan para ulama kita mengatakan khomer itu adalah ummul khaba'ith. Minuman keras itu adalah induknya kejahatan. Ya. Mulai dari mabok, lama-lama nggak sadar menjadi pembunuh. Ya. Makanya Rasulullah SAW melarang barang-barang yang haram, sesuatu yang haram itu dinamai dengan sesuatu yang mulia. Rasul nggak mau. Ya. Tapi anehnya di zaman ini banyak sekali sesuatu yang haram dibuat menjadi menggiurkan. Ya. Di zaman sekarang banyak hal-hal yang haram itu dibikin agar menggiurkan, dibuat nama-nama yang bagus. Ya. Contoh perzinaan, ya, dinamai dengan percintaan. Ya. Bayangkan orang dengar kata cinta itu indah atau tidak? Indah, ya, bagus. Ya.
Tapi kalau dengarnya kata zina, itu sesuatu yang buruk. Diganti perzinaan dengan percintaan. Sesuatu yang keji, sesuatu yang mungkar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dinamai dengan percintaan. Contoh yang lain. Bapak Ibu pernah dengar sate Bapak Ibu pernah dengar sate jamu? Pernah dengar sate jamu? Pernah dengar sate jamu? Itu sate apa? Sate apa? Ya maaf, sate anjing. Ya. Namanya sate jamu. Coba bayangkan, ketika orang dengar kata jamu, wah ini kan bisa ada manfaatnya, seger, ini bisa bikin badan kita jadi kuat, terlebih lagi dalam keperkasaan. Ya. Sehingga orang akan berpikir, ya lah nggak apa-apa lah, kan niatnya juga bagus, ada manfaatnya. Ya. Itu nggak boleh. Sesuatu yang haram tidak boleh dan dilarang di agama kita, ya, dinamai dengan sesuatu yang membuat persepsi orang ini menjadi bagus. Itu nggak boleh. Itu contoh yang lain, ya. Riba. Contoh yang lain, riba dinamai dengan bunga, ya. Dinamai dengan apa? Bunga bagus apa tidak? Bagus, ya. Oh, bunga bangkai, ya betul. Gak bagus kalau bunga bangkai. Contoh lagi, syirik, ya. Perbuatan syirik itu tidak sedikit yang menamainya dengan kearifan lokal, ya. Sehingga wah nggak apa-apa, ini kan bagian dari kearifan lokal, ini kan bagian dari budaya kita. Tak boleh, syirik ya syirik. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memberikan hal-hal yang haram itu dinamai dengan sesuatu yang mulia. Agar apa tadi? Agar tidak menimbulkan persepsi manusia bahwa itu adalah bagus, bahwa ini adalah boleh. Ya. Ini separuh hadis, la yaqulanna ahadukumul karmu. Janganlah kalian menamai anggur itu dengan kemuliaan. Walaupun anggur banyak manfaatnya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dinamai dengan buah kemuliaan karena ada salah satu barang haram yang terbuat dari anggur, yaitu minuman keras. Nah, sekarang kita akan pindah ke separuh hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innamal karmu qalbul mu'min. Yang layak untuk dinamai sebagai kemuliaan adalah hatinya mukmin. Hatinya seorang mukmin. Kenapa seorang mukmin, hati mukmin itu layak dinamai dengan kemuliaan? Karena hati seorang mukmin itu isinya adalah kebaikan. Isi hatinya mulia. Mukmin itu isi hatinya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Mukmin itu isi hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya adalah kecintaan kepada Allah. Isinya adalah kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati yang orang yang beriman isinya adalah kesabaran. Isinya adalah ridho. Isinya adalah tawakal. Isinya adalah keikhlasan. Isinya adalah ketawaduan, ya. Jadi hati orang yang beriman itu isinya cuman sesuatu yang baik, cuman kebaikan. Makanya ini lebih pantas dinamai dengan kemuliaan. Karena isinya kebaikan semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apakah hati kita isinya itu kebaikan saja atau masih ada keburukan-keburukannya? Hati kita ini isinya sudah kebaikan semua apa masih ada buruk-buruknya?
masih ada buruknya, masih ada keburukannya. Berarti kalau hati kita masih ada keburukannya, kita harus berbenah diri. Yang kotor-kotor dari hati kita ini kita keluarkan. Contoh yang kotor-kotor, iri, apalagi hasad, ini kita keluarkan. Jangan dibiarkan kotoran itu berlama-lama di dalam hati. Jangan. Malah sebagian orang bukan membiarkan berlama-lama, disirami. Ya, kotoran ini disirami biar jadi subur. Allahu Akbar. Ya. Dahulu pelit, sekarang pelit banget. Super pelit. Ya. Itu kan disirami namanya. Ya. Nggak dihilangkan, disirami. Ya. Sesuatu yang kotor di dalam hati kita harus kita hilangkan. Buang jauh-jauh rasa pelit yang ada di hati kita, kita buang. Ya. Bagaimana cara buangnya? Bagaimana cara buang rasa pelit tersebut? Dilawan. Ya. Dengan apa? Dilawan. Ketika masuk masjid, melihat di belakang sana ada kotak infak. Ya. Infak nggak ya? Infak nggak ya? Infak nggak ya? Ya infak, jangan sampai enggak. Ya, pilihan infak nggak ya? Infak nggak ya? Infak, jangan sampai enggak, dilawan. Ya, karena kalau kita milih enggak, ya nggak infak kita, nggak dapat kebaikan. Ya. Tetangga beli motor baru, ya. Motor kita sudah lama, ya. Plat nomornya aja nggak ganti-ganti, belum pajak, ya. Ketika itu akan muncul rasa iri di dalam hati kita. Maka saat muncul rasa iri tersebut, segera kita buang. Jangan kita pertahankan. Segera kita tepis dari hati kita. Langsung saat itu kita ucapkan, alhamdulillah tanggaku punya motor baru. Ya. Langsung ucapkan alhamdulillah, bersyukur untuk tetangga kita yang punya kenikmatan baru. Ya. Dan itu dalam rangka apa? Untuk membuang perasaan iri yang muncul dalam hati kita. Harus kita lawan. Ya. Contoh lain, ketika kita dapat takdir yang tidak enak, ya. Apa takdir yang tidak enak? Contohnya sakit, ya. Ada keluarga yang meninggal, ya. Kecelakaan. Saat itu kena musibah, ya. Saat itu hati kita pasti akan muncul rasa protes dengan takdir tersebut. Pernah seperti itu? Ya, pernah? Ya. Akan muncul rasa protes dengan takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dan itu nggak boleh. Protes dengan takdir Allah itu adalah sesuatu yang buruk. Nggak boleh. Ya. Kenapa demikian? Karena apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada kita itu sesuatu yang terbaik dan pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin itu. Makanya ada seorang ulama, kalau tidak salah, yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, saya ini ya punya hari yang paling bahagia. Saya itu pernah punya hari yang itu hari tersebut buat saya sangat bahagia. Apa? Hari yang membuat Imam Ahmad bahagia. Imam Ahmad mengatakan, hari yang membuat bahagia adalah ketika saya gak punya apa-apa. Allahu Akbar. Nasi gak punya, beras gak punya, uang aja gak punya buat beli beras. Itu hari yang membuat Imam Ahmad apa? Bahagia. Kalau kita, itu hari yang paling apes ya Allah Ustaz. Ya Allah, nggak ada beras, besok makan apa ini? Tapi bagi Imam Ahmad itu adalah hari yang paling bahagia. Kenapa Imam Ahmad bahagia dengan hari tersebut? Karena ketika itu dia akan betul-betul minta sama Allah Azza wa Jalla.
akan betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu contoh ya. Maka ya, ketika muncul dalam hati kita perasaan tidak ridho dengan ketetapan yang Allah Azza wa Jalla berikan, protes dengan takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, segera kita hilangkan, segera kita tepis. Yakinlah bahwa setiap yang Allah takdirkan kepada kita pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Baik hikmahnya itu kita ketahui secara langsung atau kita ketahui nanti setelah sekian puluh tahun kemudian. Atau bahkan kita nggak tahu sama sekali, pasti ada hikmahnya. Ya. Itu contoh. Contoh yang lain ya, ketika pengajian ya, saat ngaji tiba-tiba muncul rasa riya di dalam hati kita. Ketika ibadah muncul rasaan riya di dalam hati kita. Oh Pak Kaya, Masya Allah ya, subuhan selalu gasik. Ya, suaranya terdengar sudah membaca Al-Quran, muncul perasaan riya dalam hati kita, maka segera buang riya tersebut, buang kotoran itu, minta sama Allah, ya Allah ikhlaskanlah hatiku, ya Allah ikhlaskanlah ngajiku, ya Allah ikhlaskanlah salatku, ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati seorang mukmin itu harus senantiasa diisi dengan kebaikan. Ya. Jadi hati seorang mukmin itu, dia selalu akan berusaha, seorang mukmin itu dia akan selalu berusaha mengisi hatinya dengan kebaikan. Ya. Kenapa demikian? Karena hati itu seperti wadah. Seperti apa? Wadah. Gelas lah ya misalnya. Gelas itu bisa diisi atau tidak? Bisa. Ya. Diisi dengan apa? Kebaikan atau keburukan? Tergantung ya. Bisa diisi dengan air, bisa diisi dengan madu ya. Maaf, bisa nggak air gelas itu diisi dengan air comberan? Bisa. Hati itu seperti wadah ya. Tinggal kita mau isi yang mana ya. Kalau kita isi dengan kebaikan-kebaikan, berusaha menghilangkan kotoran-kotoran di dalam hati kita, maka itu akan membuat kita semakin sehat. Hati itu akan semakin sehat dan akan tetap terjaga. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita isi hati ini dengan sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk-buruk, dan itu dipertahankan, bahkan disirami, ya, iri sama tangganya, disirami, akhirnya jadi hibah, ngerasani. Ketemu teman yang juga satu level ya, sama-sama iri, akhirnya jadi disirami rasa iri tersebut. Kalau hati kita disirami dengan keburukan, maka akan membuat hati itu semakin sakit, bahkan bisa mati ya. Dan kalau hati sudah mati ya, itu akan susah menerima nasihat ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita berbenah diri ya. Bersihkan hati kita, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muncul rasa hasad, istighfar astagfirullah. Ketika kita muncul rasa suudzon kepada seseorang, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dengan istighfar tersebut kita berusaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, dan dengan itu hati kita akan tetap sehat dan tetap terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang beriman, seorang mukmin yang mengisi hatinya dengan kebaikan. Allahumma amin. Dan itu perlu namanya latihan. Innamas sabru bitasabbur, kata para ulama. Orang bisa sabar itu karena latihan. Jadi kita mengisi hati kita dengan kebaikan, itu kita latihan. Ya. Yang tadinya mungkin masih suka marah-marah, pengen jadi orang lembut, maka latihan. Ya, latihan. Ya. Dan butuh proses. Ya.
Walaupun sulit ya, banyak tantangan dan rintangan, tapi ingatlah Allah pasti akan menghargai kesulitan tersebut. Dan selalu ingat, hati orang yang beriman itu yang selalu diisi dengan kebaikan, maka akan membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Betul atau tidak? Betul ya. Kalau kita hatinya gampang iri, bikin kesel di dunia, betul nggak? Betul ya. Maka ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semuanya dan menjadikan hati-hati kita hati-hati yang bersih dari segala kotoran yang mengotorinya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.